Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Dikit Sensitif bersama gue Okta Wijaya. Jadi di episode yang ke-5 atau ke-6 kalau nggak salah di podcast di tahun 2021 ini kedua kalinya gue bisa bikin podcast bersama dengan orang yang baru banget gue kenal dari TikTok. Dengan ID apa biasa dikenal dengan alumni Friendster. Ini namanya Bang Rama nih. Halo Bang, selamat malam. Halo, Okta. Yuk, ini ngomong-ngomong gimana ceritanya ID TikTok lo bisa jadi alumni Friendster dah? Dan kayaknya sih emang udah ke branding kayak gitu dah TikTok lo itu. Oh, emang iya ya? Gue malah nggak nyadar ya kalau orang-orang tuh kenal gue gara-gara username alumni Friendster ya. Karena awal mula gue bikin TikTok itu nama akun gue bukan itu. Nama akun gue lebih aneh lagi. Hamba Kasur. Nama akun TikTok gue awal itu. Ya, lebih absurd ya. Terus ya udah akhirnya kayak kepikiran apa yang unik gitu ya. Karena kan kebanyakan para user TikTok tuh pakai nama yang aneh-aneh kan gitu. Malah suka yang melesetin nama akun dari TikToker yang udah gede gitu kan. Nah, gue kepikiran, iya nih kayaknya gak bakal ada yang tahu Friendster deh. Ya udah gue pakai aja alumni Friendster gitu. Karena gue juga nyadar kan orang yang seumuran gue tuh mungkin banyak, cuma gue nggak pernah nemu gitu. Jadi gue merasa gue nggak punya circle yang seumuran sama gue. Akhirnya gue pakai aja alumni Friendster gitu. Kalau misalkan ada yang seumuran sama gue, nggak gitu ya, Friendster gitu. Nah bisa gue ajak ngobrol gitu, jadi circle gitu. Gue malah tahu Friendster ya, tapi nggak pernah make. Itu udah lama banget. Itu udah lama banget. Jadi itu dia modelnya ya sama kayak MySpace, kayak Facebook lah gitu. Dia lebih tua. Cuma pas udah di tahun berapa ya dia? 2000. Pokoknya pas gue udah SMA tuh ya, dia mati tuh. Jadi sosmed gaming dia. Tapi tetap nggak laku. Akhirnya dia Walah. bangkrut. Ya, waduh. Iya. Iya nih. Nah, terus kan di konten TikTok lo ini kan memang kebanyakan tuh bahas soal isu-isu yang lagi hangat ya. Kadang itu sosial lu ambil, kadang gak jarang lu bahas anime. Bahkan kalau gue boleh jujur ya, beberapa konten gue akhir-akhir ini, salah satunya gue terinspirasi dari lu. Jujur aja. Oh gitu. Beberapa konten gue akhir-akhir ini terinspirasi dari lu. Iya. Tiba-tiba gue ngebahas anime, tiba-tiba gue ngebahas... sebenarnya gue sih fokusnya ke sosial politik sama humanity gitu kan. Cuman karena pembahasan seperti itu terlalu beresiko undang-undang ITE, jadi mencari topik yang lebih aman. Iya. Emang kalau ngomongin apa sih? Kan Kalau ngomongin market tuh emang lebih aman. Kalau misalnya ngomongin market pasar TikTok ya. Kan ya selesai sama bocil-bocil aja. Anime. Paling aman kan? Ya aman itu, makanya udahlah main di ranah-ranah yang nggak terlalu berbahaya dalam karir kehidupan. Betul. Nah ini BTW kita ngebahas tentang sesuatu yang kemarin ini lagi rame banget nih. Tapi kita nggak bakal ngebahas siapa orangnya, tapi pasti semua orang sadar siapa pelakunya. Iya. Tentang yang pertama mungkin yang kita bahas soal Aceh ya, karena kan Aceh ini sekarang ini kan lagi panas banget nih soal Aceh ya. Ada yang konten kreatornya yang emang nyebelin, ada yang juga jadi tanggapan orang-orang di luar Aceh yang memang gak kalah nyebelin juga. Bahkan terakhir yang sehingga memancing keributan warga TikTok terutama ya, karena kan ini belum ada konten di-upload di Instagram ya. Karena gue percaya Bang, selama konten TikTok tidak di-upload di Instagram, itu konten masih aman. Gue selalu percaya kayak gitu. Iya, benar-benar. Selama konten TikTok belum di-upload ke Instagram, itu masih aman. Kecuali kalau emang udah di-upload ke Instagram, itu udah bahaya banget sih. Nah, tapi untungnya baru warga TikTok doang nih yang paham gitu. Nah, terkait dengan masalah yang kemarin ngomongnya, yang ngakunya open-minded, paling edgy, paling toleransi, dan segala macam, bagaimana dari kacamata lu nih Bang, selaku ya memang seringkali mengomentari isu-isu sosial seperti ini? Iya begini sih. Soal open mind itu gue rasa
ya sesuatu yang bias gitu, yang bias, yang abu-abu menurut gua. Nggak ada orang yang benar-benar open minded, gua rasa nggak ada. Karena ya lu punya pemikiran sendiri, gua punya pemikiran sendiri. Terus kita diskusi, kita saling lempar argumen, saling lempar informasi yang kita punya gitu. Tapi kalau misalkan lu udah punya informasi yang lu yakinin gitu, walaupun gue udah ngasih argumen semantap mungkin gitu, kan belum tentu lu bakal setuju sama gue, dan lu belum tentu mengiyakan gue gitu. Tapi ada konsep yang dimana ya lu harus bisa menghargai pendapat orang gitu. At least ya lu menerima dengan cara tidak langsung menolak, bener gak? Gitu. Makanya menurut gue ya konsep atau definisi open minded tuh kayak ya tergantung lu gimana nanggepinnya gitu. Justru malah gue lebih masuknya ke toleransi dalam menyampaikan argumen dan menerima argumen gitu. Makanya itu lebih tepat menurut gue ya, kata toleransi dalam berdiskusi ketimbang open minded, karena gue yakin nggak ada orang yang open minded 100%, nggak ada gitu sih. Lalu yang ingin gue tanyakan kalau selanjutnya adalah gini sih Bang, apakah sekarang ini orang-orang menggunakan istilah open minded itu lebih cenderung untuk mempertahankan dengan cara defensif, seperti mempertahankan argumentasi atau mungkin juga ibaratnya itu seperti aku yang paling benar. Apakah begitu konsepnya? Bagaimana? Ya itu mah kerjaan orang-orang yang apa ya? Biasanya kayak gitu tuh anak-anak, gue yakin. Mohon maaf ya, bocil-bocil biasanya kayak gitu ya. Karena orang-orang yang mungkin sumuran malu gitu, atau yang sumuran sama gue gitu, gue yakin mereka tuh punya argumen gitu ya. Ketika orang yang punya argumen, dia nggak bakal apa ya, istilahnya nge-troll kayak gitu loh ya. Lu nggak punya argumen terus lu langsung bilang bang jago gitu ya, ini gue open minded ya, dasar lu open minded gitu, sebagai defensif atau berdalih gitu ya. Tapi gue yakin kalau kebanyakan orang-orang yang emang udah punya argumen gitu ya, yang mateng pola pikirnya, ya nggak bakal ngomong kayak gitu. Itu mah cuma orang-orang, antara orang-orang bocil gitu ya, atau yang emang caper aja udah, atau dia nggak punya argumen lagi gitu. Itu udah biasa di sosmed. Nah, lalu bagaimana tanggapan lo tentang isu kemarin, Bang? Karena ini by the way yang ingin kita bahas adalah bukan ke persona atau ke individu si pelakunya, tapi bagaimana cara dia bereaksi terhadap sebuah isu yang sebetulnya tuh sebuah isu lama, lalu naik kembali, hangat kembali, lalu kemudian juga terprovokasi sehingga terjadilah permasalahan seperti ini. Gimana tuh, Bang? Anggapnya? Kalau emang dia merasa open minded gitu, dengan dia berani mengkritik otonomi daerahnya Aceh, ya it's okay gitu menurut gua. Cuma ya ketika dia mendapatkan reaksi negatif dari para netizen, ya itulah konsekuensinya gitu ya. Pasti lu main sosmed selalu ada konsekuensi gitu. Mau lu bikin konten yang sepositif mungkin, tetap aja ada netizen yang nggak suka, ya nggak? Kayak gitu. Apalagi lu bikin konten yang sebenarnya lu tuh berusaha menyampaikan kritik, tapi tidak ada isi opininya di dalamnya. Ya, terus lu ditambah dengan menyantumkan kata-kata yang sangat-sangat ofensif gitu kan, disgusting. Gimana orang gak sebel gitu? Gimana orang gak emosi dengan konten dia gitu? Jadi kalau emang niatnya untuk mengkritik gitu ya lu harus isi konten lu dengan argumen gitu, bukan dengan kata-kata ofensif kayak disgusting. Jadi kalau misalkan dia merasa emang open minded gitu ya harusnya pertama dia harus bisa mempertimbangkan konten dia tuh mau dibuat kayak gimana, dan dia juga harus mempertimbangkan gimana nih reaksi netizen nantinya kalau misalkan gue up konten ini gitu, sehingga ya nantinya kalau misalkan emang dia udah merasa bikin konten yang emang jauh dari kata-kata yang ofensif gitu, atau jauh dari energi negatif di kontennya gitu, ya harusnya dia bisa lebih menerima reaksi netizen gitu, karena ya ada aksi ada reaksi gitu loh ya. Lu bikin konten yang positif, harusnya netizen ngasih tanggapan yang positif, bener gak gitu. Jadi ngerti nggak maksud gue? Jadi maksud gue lebih ke arah yang lu open minded, tapi lu harus juga bisa tahu gitu konsekuensinya gimana gitu.
Dan jangan sampai lu cuma malah membuat keresahan doang. Itu loh sebenarnya. Gitu menurut gue ya, open minded. Kalau misalnya dia benar-benar open minded loh ya. Jadi tapi kan sekarang masalahnya pas kemarin itu ya yang gue lihat ya dia tetap, makanya kan tadi gue bilang di awal ya, nggak ada orang yang 100% open minded sebenarnya, karena dari awal dia udah kekeh sama pendiriannya dia udah kekeh sama prinsipnya dia udah kekeh sama kritikannya dia. Jadi ketika ada netizen yang nyerang dia, ada netizen yang ngajak debat dia, apakah dia langsung bisa setuju dan menerima? Enggak kan, gitu. Dan dia tetap aja Sorry Bang, gue potong. Gimana? Sorry gue potong. Berarti bisa dibilang konsepsi dari si open minded ini sebetulnya adalah kalau gue ngomong, gue perlu tanggung jawab ketika lu ngajak gue diskusi, oke, gue terima, tapi gue tetap berpegang teguh kepada apa yang gue percaya. Itu termasuk open minded atau memang dia defensif aja kalau kayak begitu? Ya makanya kan tadi gue bilang ya kan, makanya dalam hal apapun ya gue tuh nggak pernah percaya sama yang namanya open minded gitu loh, karena ya open-opennya lu tetap bakal berpegang teguh dengan apa yang lu percaya di awal sebelum lu menerima reaksi, sebelum lu menerima argumen dari orang lain gitu. Makanya gue nggak bisa bilang dia close minded gitu. Gue juga nggak bisa bilang dia open minded karena emang dari awal gue nggak percaya dengan konsep open minded gitu. Nggak ada orang yang 100% open minded gitu. Masalahnya di sini ya gue lebih concern ke masalah ya gimana cara dia menanggapi reaksi netizen kayak gitu. Kalau misalkan karena ini berhubungan sama konsekuensi kontennya dia, ngerti nggak sih? Jadi baik lagi ya kawal. Mungkin ini agak sedikit muter-muter. Kalau misalkan lu menganggap gini ya, kalau misalkan lu menganggap bahwa iya si orang yang ngomongin konten Aceh kemarin tuh dia menerima semua hujatan netizen, dia menerima semua debatan netizen gitu. Dan lu bilang itu open minded ya it's okay. Emang open gitu. Dia masih bisa menerima gitu. Walaupun dalam diri dia belum tentu setuju sama argumen kalian. Belum tentu dia merasa legowo dengan hujatan netizen. Kalau misalnya kayak gitu, apakah masih bisa dibilang open minded? Nah, gitu aja kalau dari gue. Ya, itu dia. Iya sih. Bener sih. Ada kemungkinan besar sih emang bener sih yang lu bilang barusan. Nah, terus gini Bang, mungkin lu kan ibaratnya secara usia mungkin lu lebih berpengalaman lah daripada gua gitu. Bilang nah, aja lebih gua tua. sih ini, apa yang lu tahu? Gak usah basa-basi sama gue. Ya lu lebih tua lah. Nah, terus pertanyaan gue gini, apa yang lu tahu soal Aceh? Karena kan mungkin banyak orang yang sotoy banget gitu saat-saat ini. Ya memang salah satunya karena memang banyak konten kreator dari sana yang nyebelin sih, dengan lip-sync apalah segala macam itu. Kalau misalnya lu tanya apa yang gue tahu soal Aceh ya, gue tahu mie Acehnya doang deh. Terbaik sih gitu. Tapi enggak. Gini Bang, kemarin kan sempat disinggung gimana? Enggak, tadi bercanda doang. Cuma kalau misalnya lu tanya gue tahu Aceh itu kayak gimana ya, emang kalau misalnya kita ngomongin Aceh kan dia emang udah negakin, dia kan punya otonomi daerah. Itu bahkan dia dilindungi oleh 2 konstitusi. Ya, gue lupa. Itu peraturan pemerintah tahun 99 sama tahun 2001 atau 2002 ya, gue lupa. Dan memang ya udah nggak bisa diganggu gugat. Itu udah ada peraturan pemerintahnya gitu. Dan itu berlaku malah syariat Islam di sana tuh udah berlaku sebelum Orba gitu. Kan udah tua banget ya. Jadi gue gimana ya? Ya sebenarnya mungkin udah banyak juga ya yang mungkin mengkritik pemerintah Aceh. Kenapa sih pakai hukum syariat Islam gitu? Padahal kan ya masyarakat kita kan nggak cuma Islam doang ya. Tapi ya mau gimana, itu udah aturan tua gitu, udah lama sekali. Jadi buat teman-teman yang emang merasa keberatan dengan hukum syariat di sana, lu kayak sama aja berusaha nyabut akar pohon beringin gitu.
Impossible gitu menurut gue. Gitu sih yang gue tahu soal Aceh. Iya, iya. Emang dia kental dengan konservatifnya gitu. Nah, terus ini sih Bang, lu kan bisa dibilang kan lu main di TikTok kan juga udah lebih lama lah daripada gua gitu bisa dibilang. Nah, kalau selama lu berkonten, sebetulnya lu pernah dapat permasalahan nggak sih dengan kelompok tertentu ataupun dengan komunitas tertentu sehingga mungkin ada juga yang kadang tuh nyerang lu bukan secara argumentasi tapi nyerang secara individu lu sendiri karena mungkin ini berlaku semua untuk semua konten kreator termasuk konten kreator di TikTok gitu. Wah, itu sering sekali saya. Sering banget dari pembahasan yang receh sampai pembahasan yang serius. Kalau sebenarnya gue nggak lama juga main TikTok. Gue tuh baru mulai tahun kemarin bulan Juni apa Juli ya kalau nggak salah. Itu baru banget gue main TikTok gitu. Yang awalnya gue cuma buat having fun doang gitu. Kalau misalnya lu lihat konten-konten pertama kali gue itu adalah gue nge-react videonya Gerald Vincent gitu, yang dia ngomong lagi ngebahas bahasa Inggris. Di situ gue nge-react dia. Udah setelah itu konten gue konten duet semua, nggak ada yang jelas gitu, bukan konten speak up kayak sekarang kan. Nah, kalau bermasalah sama satu komunitas, dua komunitas, atau kelompok tertentu, atau fanbase tertentu, pernah. Ya, jadi apalagi pas awal-awal gue bikin konten yang ramai itu adalah gue bikin konten roasting Boruto. Dan itu ramai banget karena ya kan lu tahu sendiri kan TikTok itu emang ya sarangnya bocil gitu. Jadi bocil-bocil pada gak terima dengan roastingan gue diserang di komen DM juga. Ya kalau gue sih gue ketawa aja, kadang suka keselut emosi juga sebenarnya kan. Itu yang receh ya, itu yang receh. Kalau yang konten serius itu adalah yang gue ngebahas Omnibus Law. Nah itu lebih nakutin. Karena ya lawan gue buzzer gitu. Lawan gue buzzer. Dan tapi di sisi lain dari situ gue bisa melihat anomalinya gitu. Anomali reaksi netizen tuh kayak gimana, dan gue bisa bisa mengetahui gitu ya. Ini orang pasti buzzer. Ini orang pasti pro pemerintah, ini orang pasti kontra pemerintah, ini orang pasti kelompok buruh juga. Gue bisa mempelajari itu jadinya gara-gara konten gue yang sensitif itu. Nah, dan itu emang rada-rada beresiko karena ya itu tadi lawannya buzzer gitu. Lo bisa kayak tiba-tiba ya you know lah untuk masalah itu kayak gitu. Dan beberapa kali gue bikin konten itu juga pernah hampir mungkin bisa dibilang hampir ke cancel sama fans-fansnya Husain. Percaya nggak lo? Itu pas hampir ke cancel gimana? Sorry. Ya hampir ke cancel sama fans-fansnya Husain Basaiban. Nah itu pas gue masih kecil akun gue, maksudnya follower gue masih di bawah 1.000 apa waktu itu ya. Dan itu gue ngebahas, gue nge-react kontennya si Husain itu yang ngomongin soal kafir. Yang ngomongin soal kafir, kalau nggak salah. Kan itu kan rame banget ya. Nah, gue ngambil perspektif yang berbeda dari situ. Padahal gue masih setuju sama statementnya Husain gitu, ya. Tapi karena gue ngambil perspektif yang berbeda, netizen nyangkanya gue nggak setuju sama Husain. Gue dibilangnya kafir lah, gue dibilangnya anti-Islam lah, padahal gue Islam gitu. Hampir ke cancel karena sampai ada orang-orang yang ngeduetin gue, dia maki-maki gue di kontennya, kayak gitu. Itu fansnya Husain tuh, ya. Itu parah banget ya. Jadi akhirnya gue take down aja karena gue takut. Waktu itu follower gue masih berapa ya? Masih kecil lah. Gue belum dikenal siapa-siapa waktu itu. Sampai gue inget banget sampai siapa ya, konten kreator juga yang ngomen gue, yang rada-rada ofensif juga tuh, si konten kreator yang bewokan yang sempat bermasalah juga tuh ya. Ya gue nggak perlu sebut nama. Pokoknya dia juga sampai ngomen di konten gue. Ya jadi itu ramai banget sampai ya udah gue take down aja, timbang gue kagak bisa berlanjut di TikTok kan. Ya udah gitu. Iya. Nah terus
mungkin kita udah ngebahas soal bagaimana cara lu berkonten, bagaimana cara kita membedah suatu isu yang open minded ini, lalu juga dengan permasalahan yang terjadi yang udah lu hadapin gitu. Nah, sekarang pertanyaan gue gini, Bang. Seberapa besar pengaruh TikTok dengan lu sendiri? Apakah di dunia nyata orang kalau lu tuh konten kreator TikTok gitu? Agak lah. Gue bukan siapa-siapa. Gue tuh nggak menyebut diri gue konten kreator karena gue nggak punya konten sendiri, ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena konten-konten gue tuh konten reaksi semua rata-rata. Iya, konten reaksi semua, dan gue nggak bisa nyebut itu sebagai kreasi gue sendiri. Maksud gue gini, maksud gue adalah oke lah, mungkin secara pengertian memang ada benernya juga ya, karena kalau konten kreator pasti dia ada sesi kreatifnya gitu. Tapi yang gue tanya di sini adalah apakah ketika lu di dunia nyata gitu, lu jalan kemana, ada orang yang ngeh dengan lu gitu? Sampai ada kayak gitu nggak? Nggak ada. Kan follower gue cuma, follower gue cuma 18.000. Menurut gue 18.000 di TikTok itu nggak banyak ya, menurut gue. Kalau 18.000 di IG itu baru banyak, itu baru termasuk banyak. Karena kayak nggak tahu kenapa di IG tuh exposure-nya lebih gede daripada di TikTok. Makanya di TikTok tuh mau lu follower sebanyak apapun ya belum tentu orang bakal kenal lu juga, menurut gua sih. Makanya orang-orang yang terkenal di TikTok itu rata-rata orang yang udah terkenal di IG atau di Twitter, biasanya kayak gitu. Oke. Nah, terus yang pengen gue tanya sih ini sih Bang, bagaimana pendapat lu tentang, ya bisa dibilang gimana ya, sekarang kan di TikTok itu lagi musim yang namanya para konten kreator yang bener-bener udah punya nama, contoh kayak Morteza kalau nggak salah namanya. Ada Morteza, ada si siapa namanya tuh, Apol siapa tuh namanya gue lupa, yang dia suka bikin konten komedi sama impersonating, terus juga teman-teman konten kreator lain tentang masalah community guideline. Nah, bagaimana pendapat lo tentang aturan community guideline yang sekarang ini lagi heboh banget dibicarain juga sama para konten kreator, dan bagaimana lu nanggepinnya gitu? Apakah lu juga pernah kena community guideline hingga kena ban misal? Pernah nggak kayak gitu? Bulan kemarin adalah bulan terparah TikTok karena sering banget kena violation. Itu nggak jelas, kena violationnya nggak pernah jelas. Sampai waktu itu, jadi gini ya, jadi gue sedikit bercerita lagi ya. Gue sempat menghadiri interview kerja di perusahaan yang menaungi TikTok. Nah, akhirnya singkat cerita, gue ngambil kesempatan untuk menanyakan soal guideline di TikTok tuh gimana sih, gitu. Tapi tidak terjawab gitu, jawabannya diplomatis biasa. Nah, gue menanggapi violation ini ya kayak nggak jelas, asli nggak jelas banget, karena lu bikin konten yang nggak ada unsur-unsur sara, nggak ada ya unsur-unsur vulgar gitu, bakal tetap kena violation gitu. Itu kan aneh ya. Makanya gue tuh selalu mempertanyakan gitu, TikTok itu dia monitoring guideline itu melalui apa dan siapa yang monitoring, apakah bot atau orang atau mungkin keduanya gitu. Karena apa ya, kadang violation yang emang berlakukan itu make sense, tapi kebanyakan nggak make sense gitu loh menurut gue. Kayak konten gue di tag down tuh yang paling nggak make sense itu adalah konten bubur diaduk. Kan aneh di violation. Diaduk apa gitu loh, kenapa violation gitu. Itu kan rada ini ya, nyebelin gitu ya. Makanya gue tuh bikin akun kedua gitu ya untuk backupan kalau sewaktu-waktu gue kena violation terus akun gue kebikin beneran gitu. Itu bulan kemarin tuh paling parah ya. Bulan kemarin paling parah. Bulan ini kena violation alhamdulillah belum, pernah sekali gitu. Tapi paling parah bulan kemarin, nggak tahu kenapa. Jadi gue menanggapinnya kayak ya Itu kena violation gitu. Ya, agak gimana soalnya gue juga sempat tertarik dengan pembahasannya si Bang Morteza sih sama Bang ini yang kopi itu mafia Bangladesh. Ya, dia juga sempat kena violation juga dia tuh, makanya gue
sempat ngomongin soal itu sih. Nah, terus terakhir nih Bang, pertanyaan mungkin terakhir sekaligus kesimpulan lu kali ya. Sekarang kan di TikTok juga lagi ada fenomena public enemy ya. Fenomena public enemy tuh kayaknya gampang banget dikenal publik gitu. Bagaimana lu nanggapinnya gitu? Kalau gue sendiri ya nanggapin public enemy ya, rasanya tuh kayak apaan sih? Kayak nggak jelas banget gitu, nggak punya ide, nggak punya kreasi, tiba-tiba malah jadi musuh masyarakat gitu. Ya, let's say kalau kayak Coki Muslim, oke lah dia punya konten stand up comedy, dia udah kenal, udah punya brand dan framing, tapi lu from nobody to public enemy istilah kayak gimana gitu sih kalau menurut gue. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana Bang? Justru menurut gue ya mereka tuh pinter. Kenapa gue bilang pinter? Mereka tahu market, tahu pasar, ya. Orang-orang di TikTok, ya, mau dimanapun berada, pasti seneng sama yang namanya konten drama, iya nggak? Dan mereka tahu itu. Makanya cara paling mudah untuk membuat drama adalah menjadi public enemy, ya, menjadi orang yang suka nge-troll. That's it. Dengan lu bikin drama, views lu banyak, exposure lu gede, ya. Kalau misalkan suatu brand itu nggak melihat lu kenapa gitu ya, kenapa bisa gede, ya udah lu dapat endorsan. Mereka tahu market, mereka pinter gitu. Ya, itu dari sisi gue melihat cara mereka berkonten, yang menurut gue mereka pinter. Ya, kalau misalnya mereka nggak begitu, views mereka nggak banyak kan. Mungkin kayak gue aja gitu, viewsnya segitu-gitu aja. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi kita sebagai netizen menanggapi hal tersebut gimana? Ya udah, kalau emang lu tahu dia itu suka nge-troll gitu ya. Kalau misalnya lu tahu konten dia adalah konten sampah, ya, konten yang bikin sebel lu doang, ya udah, lewatin aja. Lewatin, nggak perlu diomongin, nggak perlu diduetin, nggak perlu di-stitch. Kalau perlu, ya di-block aja gitu. Kalau gue sih sesimpel itu gitu loh. Karena semakin lu membicarakan dia, kalau misalnya lu sampai nge-tag dia, ngeduetin dia, itu kan lu ngasih exposure ke dia. Lu ngasih apa ya? Ngasih jalan netizen untuk ngasih views ke dia, bener gak? Jadi kalau gue menemukan public enemy, ya menurut kalian itu dia emang kontennya nggak bener gitu ya, maksudnya kontennya ya sampah gitu, ya udah kalau gue mah langsung gue skip aja gitu, dan nggak perlu gue omongin kalau emang tidak ada isu yang bisa dibahas di situ. Kalau misalnya cuma troll doang mah ya udah, nggak penting juga gitu sih. Nah, ini mungkin terakhir nih, pertanyaan paling terakhir. Tanggapan lu soal seseorang yang lagi dikenal dan mendapat julukan dapat hadiah karena faktor kasihan. Lu tau kan siapa yang gue maksud? Iya, tahu gue. Bagaimana tanggapan lu soal itu? Nggak gimana-gimana. Ya, itu rezeki dia. Udah gitu aja intinya. Itu rezeki dia. Ya, walaupun gue sendiri, jujur ya, gue sendiri ya, gue punya sesuatu yang adalah opini gue pribadi terhadap dia. Tapi kayak, it's not necessary gitu loh, untuk gue sampaikan ke publik. Untuk apa? Gitu. Untuk apa gue sampaikan? Urgensinya apa? Dan manfaatnya apa juga buat gue dan para netizen mendengarkan opini pribadi gue gitu. Kalau misalnya tidak ada bahan diskusinya. Kayak gitu sih. Ya, cuma intinya balik lagi, yaitu konten dia, itu rezekinya dia, dan orang nggak perlu mempermasalahkan hak prerogatif lah ya jatuhnya. Iya kayak gitulah, itu urusan dia gitu, dia mau bikin konten intinya segini aja, intinya selama dia bikin konten yang emang memberikan positive vibe gitu ya, dan tidak merugikan siapapun, ya udah, nggak perlu lu bilang tapi gue nggak suka sama kontennya, nggak perlu, ngapain juga. Tapi itu adalah hak lu, cuma tahu konsekuensinya, gitu aja. Oke, ini 45 menit podcast gue paling berkualitas nih, Ken. Sinyal lancar, topiknya agak putus-putus, ada aja bahan omongan. Keren sih memang episode podcast gue paling pecah kayaknya sini. Semoga aja terbanyak yang dengerin, semoga nanti di YouTube banyak yang nontonin. Dan Bang Rahmat, thank you banget udah ngasih waktu lu buat gue di podcast ini, dan sorry banget kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin ada salah-salah kata gue yang mungkin kurang serak di benak lu. Ya gue juga dan juga mungkin buat teman-teman di luar sana, by the way ini gue juga pengen disclaimer akhir aja bahwasannya adalah kita bahas pada kali ini mengenai tentang studi kasus, kita mempelajari kasus yang kemarin sempat heboh,
tidak menyinggung si yang bersangkutan, tapi memang kita membedah dari versi kepala kita masing-masing aja kayak gitu. Lalu juga kita juga membedah sebenarnya di TikTok nih community guideline ataupun algoritma itu kayak gimana, dan yang terakhir adalah bagaimana kita menanggapi konten kreator yang memposisikan diri sebagai public enemy. Sudah dibahas semua oleh Bang Rama, sudah benar-benar dijelaskan dengan sedetail-detailnya. Menurut gue sih udah detail banget ya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan ke Bang Rama, bisa ke Instagramnya, yaitu apa Bang Instagramnya Bang? Instagram gue Mr. Mikara. Pokoknya nanti cari aja deh sendiri deh. Kalau nggak cantumin gimana kek? Gue malas nyebutnya, rada susah. Siap, ntar gue cantumin. Siap, nanti gue cantumin. Oke Bang Rama, thank you banget buat waktu dan kesempatannya. Dan teman-teman terima kasih. Jangan lupa untuk